Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan insiden kecelakaan antara mobil TNI dan dua remaja yang menggunakan sepeda motor. Dua muda-mudi yang kemudian mengalami luka parah. Namun bukannya dibawa ke tempat medis, mereka justru dibuang di sungai. Bermula dari akan diadakannya kegiatan TNI Angkatan Darat yang akan diselenggarakan di Jakarta. Tanggal 3 Desember 2021, Kolonel Infanteri Priyanto mendapat surat perintah dari Danrem 133 Nani Watarboda di Gorontalo untuk mengikuti kegiatan evaluasi bidang intel dan pengamanan Angkatan Darat di Pusat Zeni Angkatan Darat Jakarta. Maka bersiaplah Kolonel Priyanto untuk melakukan perjalanan. Kolonel Priyanto sendiri merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1994. Namun sebelum itu, ia pernah bertugas dalam Operasi Seroja tahun 1975 sampai 1976. Di kemudian hari ia menjabat sebagai Dandim 0730 Gunung Kidul pada tahun 2015 sampai 2016. Tahun 2019, ia dipromosikan menjadi Inspektur Utama Umum Inspektorat Kodam 4 Diponegoro. Bahkan baru-baru pangkatnya kembali dinaikkan dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Dan selanjutnya, ia dipromosikan menjadi Kasih Intel Koram 133 Nani Watarbone. Karirnya bisa dibilang cukup baik dalam dunia militer. Dalam rumah tangga, Kolonel Priyanto memiliki seorang istri dan juga 4 orang anak. Rata-rata dari mereka sudah berkuliah. Kembali kepada kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta. Di saat itu ia meminta izin untuk menemui keluarganya di Jawa Tengah terlebih dahulu. Izin pun diberikan oleh Danrem. Dan karena itulah, Kolonel Priyanto akan ke Yogyakarta terlebih dahulu, mengunjungi keluarga di Jawa Tengah, sekaligus melakukan perjalanan darat ke Jakarta bersama dengan 2 anggota TNI lainnya. 2 anggota yang mendampingi dari Yogyakarta adalah Kopda Andreas Dwi Atmoko, yaitu anggota Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, dan Koptu Ahmad Soleh, anggota Kodim Demak Kodam Diponegoro. Tidak diketahui apakah ia memang menemui keluarganya atau tidak. Namun yang pasti dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta, mereka singgah ke Cimahi, Bandung untuk menjemput seseorang. Di balik sosok yang dikenal sebagai ayah yang baik, rupanya Kolonel Priyanto memiliki wanita simpanan di Cimahi. Wanita tersebut bernama Nurmalasari atau kerap dipanggil dengan nama Lala. Mereka saling mengenal saat Kolonel Priyanto bertugas di Cimahi pada tahun 2013. Singkat cerita, Lala ikut ke Jakarta menemani kolonel yang melaksanakan kegiatan di Pusat Zeni Angkatan Darat dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember. Malamnya mereka pun menginap di Hotel Holiday Inn, di mana kolonel tidur sekamar dengan Lala dan 2 anggota bawahannya tidur di kamar terpisah. Hingga esok malamnya pun seperti itu. Kolonel kembali tidur dengan Lala, namun di hotel yang berbeda, yaitu Hotel 88. Hingga akhirnya kegiatan evaluasi selesai di tanggal 8 Desember. Kolonel beserta 2 anggota mengantarkan Lala kembali ke Bandung. Mereka kembali menginap semalam di hotel sebelum esoknya mereka akan ke Yogyakarta. 8 Desember 2021, Kolonel Priyanto bersama 2 anggota melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Dalam perjalanan tersebut mereka melewati jalur Nagrek. Saat itu mobil Panther yang mereka gunakan dikendarai oleh Kopda Andreas. Mobil sebenarnya melaju dengan kecepatan yang tidak tinggi, hanya sekitar 50-60 km per jam. Namun meski demikian, tak diduga mereka mengalami insiden dengan motor dari arah berlawanan. Sebuah motor Satria FU yang dikemudikan oleh sepasang muda-mudi tiba-tiba oleng karena bersenggolan dengan truk yang sebenarnya melaju searah dengan motor. Motor kemudian masuk ke jalur berlawanan dan disitulah terjadi tabrakan dengan mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Kopda Andreas. Naas, gadis yang dibonceng masuk ke dalam kolong mobil, sementara si pemuda tergeletak di sebelah kanan. Kedua muda-mudi yang masih merintih kesakitan langsung dimasukkan ke dalam mobil.
Warga tentunya mengira mereka akan dilarikan ke rumah sakit. Ketika mereka menemukan puskesmas, Andreas memelankan mobil dan akan menikung. Namun tiba-tiba sang kolonel mengatakan untuk tidak berhenti. Andreas yang hanya bawahan tak bisa melawan, meski ia sudah berulang kali memohon. "Kolonel, mohon izin. Saya punya istri. Saya punya keluarga. Kalau ada apa-apa bagaimana?" Andreas mengatakan dengan mata berkaca-kaca. Koptu Ahmad Soleh juga memelas. Ia nampak panik dan bingung. "Kamu gak usah cengeng. Saya sudah pernah ngebom rumah orang tidak ketahuan. Tentara gak usah cengeng. Cari sungai lewat Google Map." Tentu kedua anggota langsung tahu kemana arah perintah itu. Mereka kemudian berhenti di sebuah toko. Sang kolonel ingin buang air kecil. Sebelum kembali naik ke mobil, nampak ia mengusap-usap HP-nya, yang mungkin mencari keberadaan sungai terdekat. Perjalanan dilanjutkan, mencari perkampungan yang memiliki sungai, namun di saat itu tidak ada lokasi yang tepat. Mereka terus melaju hingga akhirnya sampai di jalan raya menuju Banyumas. Disitulah mereka sampai di jembatan Serayu yang besar. Namun karena kondisi yang ramai, lagi-lagi niat untuk membuang kedua remaja itu diurungkan. Sebenarnya kedua anggota kembali memelas untuk dibawa ke rumah sakit. Namun kembali usulan itu ditolak. Karena masih buntu, ketiganya kemudian putar balik ke arah Jawa Barat. Namun tak jauh dari sana, mereka kembali menemukan jembatan lain yang juga sebenarnya masih aliran Sungai Serayu. Disitulah mereka membuang kedua remaja tersebut. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Bukan menolong korban dengan dilarikan ke tempat medis. Kedua remaja malah dibuang begitu saja di Sungai Serayu. Ketika dibuang, sang pemuda sebenarnya masih hidup, sementara si gadis kemungkinan sudah meninggal dunia. Seusai melakukan hal tersebut, Kolonel Prianto memerintahkan Kopda Andreas untuk merubah warna mobil. Untuk itu ia memberikan uang sebesar 6 juta rupiah. Sementara di tempat berbeda, Sabtu 11 Desember 2021, warga bernama Tirwan Suwanto menemukan jenazah pemuda di pinggir Sungai Serayu di wilayah Cilacap. Bersamaan dengan itu, pemuda lain bernama Syarif Hidayatullah juga menemukan jenazah seorang gadis. Jenazah ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian lengkap. Menghubungi pihak desa namun tidak ada berita kehilangan dari pihak manapun. Ditambah dengan hari yang menjelang malam dan juga mulai hujan, maka keduanya kemudian dikuburkan. Tentunya laporan penemuan itu juga sudah masuk ke kantor polisi. Kasus akhirnya mulai terkuak ketika keluarga dua pemuda-pemudi itu terus melakukan pencarian. Rupanya di hari ketika terjadi kecelakaan, keluarga sudah sempat mendengar peristiwa itu. Namun ketika dicek di semua rumah sakit juga puskesmas, mereka tidak bisa menemukannya. Pemuda yang menjadi korban rupanya bernama Handi, sedangkan si gadis bernama Salsabila. Keluarga pun sudah melapor ke polisi dan mencari anaknya di berbagai tempat. Hingga seminggu lebih tidak ada perkembangan, mereka nampaknya mulai pasrah. Di tanggal 16 Desember, pukul 7 malam tiba-tiba polisi menghubungi, mengabarkan ditemukannya jenazah tanpa identitas di Sungai Serayu. Ciri-cirinya sama persis. Tak salah lagi, mereka adalah Handi dan Salsabila. Maka dimulailah penelusuran oleh polisi. Butuh waktu sampai dengan 3 hari. Kasus akhirnya mulai terkuak berkat karcis parkir gratis, di mana kolonel menggunakan fasilitas itu saat menginap di hotel di Bandung. Dengan ciri-ciri mobil yang sama, ditemukanlah mobil dengan plat nomor B300Q. Dari karcis parkir hotel itu pula, polisi mendapatkan identitas 3 anggota TNI. Karena berurusan dengan TNI, maka polisi melaporkan hal tersebut ke Pomdam Siliwangi sebagai pihak yang berwenang untuk menangkap mereka. Kasus rupanya juga sampai ke telinga Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Dengan tegas Panglima memerintahkan untuk segera menyidangkan kasus tersebut. Bahkan Panglima memberikan fasilitas yang diperlukan kepada keluarga korban. Inilah titik balik terbongkarnya semua aksi yang dilakukan oleh Kolonel Prianto dan juga 2 anggota lainnya. Bahkan fakta-fakta wanita simpanan sang kolonel juga ikut terbongkar. Padahal semenjak 2013 sampai 2021, keluarga sama sekali tak mengetahui perihal wanita bernama Lala.
Kembali kepada kasus pembuangan kedua remaja di sungai. Para pakar menduga motif yang dilakukan, mengapa mereka sampai melakukan hal sekejam itu. Yang pertama adalah ingin menyelamatkan karir yang dibangun di TNI. Dan yang kedua, sang kolonel ingin menunjukkan power kepada dua bawahannya dalam menangani masalah tersebut. Dalam perkembangan kasusnya, Puspomat menggelar rekonstruksi pada tanggal 3 Januari 2022. Dalam persidangan yang berlangsung selama berbulan-bulan, rupanya Kolonel Prianto sangat kooperatif, berterus terang, tidak bertele-tele, dan mengikuti tata krama persidangan dengan baik. Namun meski demikian bukan berarti ia luput dari hukuman. Di tanggal 7 Juni 2022, Pengadilan Militer Tinggi 2 Cakung memberikan vonis penjara seumur hidup, dan ia dipecat dari TNI Angkatan Darat. Bagaimanapun ia terbukti bersalah, melakukan pembunuhan berencana, merampas hak orang lain, dan juga terbukti menghilangkan mayat. Sementara Kopda Andreas Dwi Atmoko dijerat dengan pasal yang berbeda. Hakim menganggap Kopda Andreas lalai hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia divonis dengan penjara selama 6 bulan. Lebih lanjut, tidak ada berita vonis apa yang diberikan kepada Koptu Ahmad Soleh. Mungkin saja ia tidak divonis penjara. Bagaimanapun kedua anggota sebenarnya tak setuju dan sudah berulang kali membalas kepada sang kolonel. Itulah akhir dari aksi yang dilakukan oleh Kolonel Prianto. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam seumur hidup di penjara. Auditor militer, Kolonel Suswirdelboy mengatakan, dari hal ini ada satu hal yang bisa dipetik. Ternyata dalam kondisi tertentu, seseorang yang bekalnya cuma sekolah menengah diberi pangkat kopral kadang-kadang lebih realistis daripada orang yang sudah lama berdinas ataupun yang sudah dibekali dengan pengetahuan akademi. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.